Shalom, Bapak Ibu serta Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada saat ini saya boleh bertemu kembali dengan Oma Opa di tempat ini. Sebelum kita memulai persekutuan kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Merupakan anugerah bagi kami saat kami boleh dipersatukan Tuhan, meskipun saat ini masih dalam bentuk virtual Tuhan. Tapi kami mengucap syukur karena Engkau Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan Oma Opa, Mak Engkong, kakek nenek yang tergabung di dalam komisi usia lanjut Simeon Hana ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya penyertaan-Mu ada, kasih-Mu ada buat setiap kami. Kalau sebentar kami mau mendengar renungan firman Tuhan, kiranya Engkau yang hadir buat setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Oma Opa dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini ada satu topik penting yang saya ingin angkat, yang saya ingin sampaikan. Izinkan saya share screen ya. Oke. Ya. Berharap Oma Opa dalam keadaan sehat, ya, bahagia, sukacita. Nah, sebelum masuk ke renungan kita pada sore hari ini, saya ingin tunjukkan sebuah gambar. Nah, ini gambar yang pertama. Oma Opa, Bapak Ibu, sering jumpai kalimat ini di mana? Yuk. Status. Ya, kadang-kadang ini dijadikan status di WhatsApp kita. Ya, ini kalimat pertama. Urip ora ada saka bengi angel turu iso angel urip tangi awane ngantukan. Ya, ini mungkin guyon, tapi kita mungkin sering melihat status-status macam ini, atau bahkan kita sering menampilkan ini pada story WA kita. Ya, yang kedua, jomo ngopi, sekali-sekali ngeteh, ben ngerti, yen urip iku ora mung pahit, tapi yo sepet. Aduh, kasihan banget. Nah, yang ketiga, ini ya, pokoknya kabeh salahku. Planet Pluto metu saka tata surya, kuwi yo salahku. Nah, ini apa yang mungkin juga salah satu status atau story meme yang sering kita temui di story teman-teman kita ataupun kiriman-kiriman dari orang lain di grup yang sering kali membuat kita ketawa. Ini sebenarnya kalau kita singkat dalam satu kata, ini apa sih Oma Opa? Ini baru yang kayak gini, masih banyak banget. Apa sih? Ya, ini yang dinamakan sambat. Sambat atau keluhan. Manusia tentunya tidak pernah berhenti untuk mengeluh. Karena apa? Karena dalam kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Ya. Nah, penderitaan ini dikupas di dalam Roma 8 ayat 18 sampai
30. Demikian bunyinya. Sudah siap? Ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita menantikan pengharapan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sedemikian jauh bacaan kita, Oma Opa, Bapak Ibu. Dan topik kita pada sore hari ini adalah bicara soal penderitaan yang sering membuat kita sambat, yang sering membuat kita lelah. Ya, kenapa ambil tema ini? Karena minggu-minggu ini bukan minggu Prapaskah. Dan sebentar lagi kita akan melihat, memperingati, mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Nah, lalu kenapa kalau Tuhan Yesus sudah menderita buat kita, kok kita masih menderita? Ternyata penderitaan itu punya makna lain. Ya, punya makna yang lebih dalam daripada sekedar pemikiran kita. Mari kita lihat. Ada 5 sisi penderitaan. Yang pertama, seperti yang dikatakan dalam Roma tadi, bahwa penderitaan kita ini tidak kekal. Karena apa? Ini nggak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Saat kita sampai pada hari pertemuan kita dengan Tuhan Yesus, perjumpaan kita nanti dengan Tuhan Yesus di sorga nanti, akan ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang setia. Akan ada mahkota. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengalami penderitaan itu enggak cuma kita tok. Ya. Tapi semua orang juga mengalami Oma-Opa. Ya, jadi kita punya banyak teman yang mengalami hal yang sama. Ya, kita enggak sendiri. Kita bukan orang yang paling malang di dunia ini. Enggak. Banyak orang mengalami penderitaan sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, ternyata di balik penderitaan yang kita alami, kita punya pengharapan yang merupakan kekuatan dalam menjalani penderitaan. Pengharapannya apa? Pengharapan kita ada di dalam Yesus yang menyediakan kemuliaan nanti di balik setiap penderitaan kita. Yang keempat, Roh Kudus yang akan membantu kita dalam kelemahan kita dan membantu kita dalam berdoa. Saat di skala kita sedang capek, lelah, menderita dalam kelelahan kita sering berdoa, kita susah adanya cuman menangis. Tapi ingat Bapak, Ibu, dan Oma Opa, kita punya Roh Kudus yang membantu kita untuk menyampaikan setiap keluhan kita,
setiap kekesalan, kelelahan kita kepada Yesus. Ya. Dan yang kelima, ingat selalu bahwa Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Ya, jadi itu menjawab. Kalau Tuhan menderita, kita sudah ditebus, apa kita harus menderita? Ternyata ada 5 hal ini yang Tuhan sediakan. Ya, 5 hal ini yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang tetap setia dalam pengharapan kita. Saya akan akhiri renungan ini dengan sebuah video, klip tentang kesetiaan anak Tuhan yang tetap dalam penderitaan. Mari kita lihat. Tuhan Yesus menyerahkan salib itu kepada anak Tuhan ini untuk dijaga, dipegang teguh. Tetaplah pegang teguh sampai aku datang. Dimanapun kau berada, tetaplah untuk taat. Dan nampak bahwa ada orang menanyakan jalan keselamatan, dan orang ini menunjukkannya. Dimanapun kau berada, tetaplah untuk loyal atau setia. Meskipun badai menerpamu, tetaplah yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Raja. Dan orang ini mengatakan, saya tetap akan menyembah Tuhan sampai akhir hidup saya. Dimanapun saya berada, saya tetap akan taat. Dimanapun saya tetap akan setia. Meskipun badai menerpa saya dan saya udah gak kuat lagi rasanya. Sekuat tenaga saya mempertahankan kepercayaan itu. Saya tetap percaya bahwa Tuhan adalah Raja. Meskipun saya mengalami kejatuhan, saya merasa saya nggak kuat lagi. Saya merasa lelah. Saya sedih. Tapi ketika saya ingat Tuhan Yesus menyerahkan salib ini pada saya ingin bangkit. Dan dia mengatakan, dan dia melakukan, mencoba membuat salib itu kembali berdiri. Dan dia memeluknya dengan sekuat tenaganya, dengan sisa-sisa tenaganya, dengan seluruh kelelahan yang dia rasakan, seluruh keletihan, dan bahkan seluruh ketidakberdayaannya, dia tetap pegang salib itu. Dan dia mendengar suara, kemanapun kau pergi, tetaplah untuk menjadi setia dan taat. Dan saat dia melihat sumber suara itu, dia menangis bahagia. Karena suara itu adalah suara Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus juga menangis. Melihat betapa teguh dan betapa dia menderita untuk mempertahankan salib itu. Dan Tuhan Yesus peluk dia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bahwa engkau adalah anakku yang setia,
Kau sudah setia pada kesudahan sampai kesudahan. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa, biar perenungan kita ini menguatkan kita semua bahwa dalam kehidupan kita yang tidak mudah, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mempercayakan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Talenta, orang-orang yang kita kasihi, bahkan mungkin orang-orang yang kita kasih tersebut mungkin sering membuat kita kesal, tapi itu salah satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Pekerjaan yang sering melelahkan kita itu kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita setia dalam penderitaan kita sampai suatu ketika nanti Tuhan Yesus bawa kita pada kesudahan dan pada kemuliaan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu dan Oma Opa, kita sama-sama tutup renungan ini dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena berkat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa sehingga kami boleh tahu bahwa penderitaan yang kami alami, kesulitan, kesusahan, bahkan kejengkelan di saat sela-sela masa tua kami ini, itu semua bukan sesuatu yang tidak ada akhirnya. Tapi di ujungnya Tuhan akan sediakan kebahagiaan, mahkota dan kemuliaan bagi setiap kami. Mari Tuhan, seperti janji-Mu, Tuhan sediakan Roh Kudus untuk menolong kami. Kami siap untuk menjalani hidup kami, apa yang di depan kami bersama dengan Engkau. Dan dengan satu kepercayaan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kami pun mau siap untuk menjalani hidup kami. Mari Tuhan, Engkau yang sertai setiap oma opa di Simeon Hana ini. Juga Engkau yang sertai oma opa yang saat ini dalam keterbatasan fisiknya. Pak Teddy, Bu Mary, Pak Tanto, juga Tante Angkyok, juga Om Jengpo, Bude. Tuhan hadir buat setiap mereka Tuhan. Dalam setiap sakitnya, dalam setiap keterbatasan fisiknya, dan Tuhan juga senantiasa berikan sukacita buat setiap oma opa yang saat ini juga ada dalam sakit, penyakit maupun dalam pergumulannya. Mari Engkau hadir dalam kehidupan oma opa. Tuhan berkati setiap anak cucu. Tuhan senantiasa sertai setiap anak cucu sehingga mereka juga boleh damai sejahtera. Berikan kesehatan, kekuatan, dan anugerah Tuhan yang sempurna buat setiap kami yang ada di sini. Kami juga menyerahkan setiap upaya renovasi gereja. Tuhan yang Engkau yang menyelesaikannya dan menolongnya supaya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Hingga pada saatnya nanti kami boleh bersama-sama beribadah di gedung gereja yang baru. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu lagi Oma Opa. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.